Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seringkali kita sebagai orang teknik mesin melihat alat potong end mill itu ada yang terdiri dari 4 mata potong, 2 mata potong, 3 mata potong, 5 dan yang lainnya. Nah, timbullah pertanyaan, mengapa sih dibuat jumlah mata potong yang berbeda-beda? Oke, pengantarnya seperti ini. Ketika kita akan memotong sesuatu, end mill itu kan alat potong ya, cutting tools, ya kan? Ketika kita akan memotong sesuatu, itu pasti kita berdasarkan jenis kebutuhan bahan yang akan kita potong. Pisau saja misalnya, ketika kita akan memotong masakan yang sifatnya sayuran, buah-buahan, pasti tentu berbeda dengan pisau yang akan kita gunakan untuk memotong daging. Nah, di dalam teknik mesin, khususnya proses CNC milling atau proses freeze ya, pemesinan freeze ya, itu end mill juga digunakan untuk menyayat material yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu dibuatlah end mill dengan beberapa jenis flute yang berbeda. Saya jelaskan yang paling sering kita gunakan dan paling sering kita jumpai di dalam teknik pemesinan, khususnya penggunaan end mill pada CNC milling atau konvensional. Nah, biasanya ada end mill 4 mata potong dan juga end mill 2 mata potong. Untuk end mill yang 4 mata potong ini tentu saja dia berbeda dengan end mill 2 mata potong yang ini. Nah, lantas apa tujuan dibuat end mill berdasarkan jumlah mata potongnya itu berbeda? Kok ada yang 4 mata potong, ada yang 2 mata potong? Oke, sekarang kita bahas yang pertama. End mill 4 mata potong seperti ini itu biasanya digunakan untuk mengerjakan material-material yang keras seperti material baja. Kemudian end mill yang 2 mata potong atau 2 flute ini biasanya digunakan untuk pekerjaan bahan yang karakternya lebih lunak seperti aluminium. Nah, mengapa end mill 4 mata potong untuk material baja dan end mill 2 mata potong ini digunakan untuk material aluminium? Seperti ini penjelasannya. Oke, end mill 4 mata potong itu dilihat dari jumlah flute-nya itu lebih banyak daripada end mill 2 mata potong. Mengapa end mill 4 mata potong ini digunakan untuk material baja atau material yang lebih keras? Oke, material baja atau material yang lebih keras itu biasanya sifatnya lebih getas. Sedangkan secara hukum alamnya, pekerjaan end mill yang digunakan untuk mengerjakan material-material yang getas atau yang lebih keras itu tidak bisa melakukan ketebalan yang besar. Otomatis ketebalan pemakanannya yang digunakan itu tipis. Nah, sehingga ketika penyayatannya itu tipis, ya, lebih baik diberikan jumlah 4 mata potong atau flute-nya lebih banyak. Sehingga apa? Di dalam satu putaran dia menyayat 4 kali lebih banyak daripada jumlah flute yang di bawahnya. Seperti itu. Kemudian untuk material yang keras ini kan biasanya tatalnya kan mudah terbang. Atau skrapnya mudah terbang atau mudah terlepas. Jadi ketika dia menggunakan jumlah mata potong yang banyak atau flute-nya banyak, dia otomatis aman. Tatalnya tidak lengket atau gumbel di sela-sela flute-nya ini. Berbeda dengan aluminium. Kalau aluminium ini ketika kita gunakan flute yang banyak, maka skrap atau tatalnya itu rawan lengket. Akibat lengket itu, maka dia akan terjepit di sela-sela flute yang banyak itu. Sehingga untuk penggunaan
end mill 2 mata potong ini cocok untuk material aluminium 2 mata potong atau 3 mata potong. Idealnya seperti itu. Ya, karena sifat aluminium sendiri adalah ketika terjadi penyayatan menimbulkan panas, sisa potongan gram atau tatalnya itu dia rawan lengket, sehingga untuk pekerjaan aluminium sendiri itu membutuhkan pendingin coolant yang sangat besar atau semburannya itu sangat kencang. Kalau dia menggunakan pendingin coolant yang besar, maka dia akan membantu tatalnya supaya tidak lengket atau gumpel di sela-sela mata potongnya ini. Nah, sedangkan untuk pekerjaan yang materialnya keras seperti baja, dia biasanya menggunakan pendingin udara atau dry coolant. Nah, seperti itu. Mengapa? Ya karena tatalnya sendiri itu mudah terbang. Nah, sehingga kalau dia menggunakan pendingin udara itu cukup untuk membuang sisa tatal pekerjaan dari pemotongan. Ya, kurang lebih seperti itu. Pemilihan jenis end mill berdasarkan jumlah mata potongnya itu biasanya dikarenakan untuk jenis bahan yang akan kita potong. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.